Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman dimanapun berada yang dirahmati Allah. Terima kasih telah memiliki channel kami, channel Islami yang mengisahkan kisah Islami, kisah para ulama dan kisah para nabi serta rasul-rasul Allah. Kali ini sahabat semua, kita akan membahas tentang Nabi Daniel yang dilempar ke gua singa. Kelihatannya Nabi Daniel dalam keadaan sangat gawat, tapi singa-singa itu tidak mengganggu dia. Tahukah sahabat semua sebabnya? Siapa yang masukkan Nabi Daniel ke tempat ini bersama-sama semua singa itu? Mari kita lihat. Raja di Babel sekarang seorang yang bernama Darius. Ia sangat suka kepada Nabi Daniel sebab Nabi Daniel begitu baik dan bijaksana. Raja Darius memilih Daniel menjadi penguasa utama dalam kerajaannya. Ini membuat orang-orang lain dalam kerajaan iri hati kepada Nabi Daniel sehingga inilah yang mereka perbuat. Mereka pergi menemui Raja Darius dan berkata, "Kami telah sepakat ya Raja supaya tuanku mengadakan suatu hukum yang menyatakan bahwa selama 30 hari tidak seorang pun boleh berdoa kepada suatu Allah atau kepada manusia kecuali kepada tuanku." "Ya Raja, jika ada yang tidak mentaatinya maka ia harus dicampakkan ke tempat sikna." Raja Darius tidak tahu apa sebabnya orang-orang ini menginginkan hukum seperti itu. Tapi ia menganggapnya baik, maka ia pun menyuruh supaya hukum itu ditulis. Sekarang hukum itu tak dapat dicabut lagi. Dan ketika Nabi Daniel mengetahui adanya hukum itu, ia pulang ke rumah dan berdoa sebagaimana biasa. Orang-orang jahat pasti tahu bahwa Nabi Daniel tidak akan pernah berhenti berdoa kepada Allah. Mereka senang sebab katanya secara rencana mereka untuk menyingkirkan Nabi Daniel berjalan baik. Dan ketika Raja Darius mengetahui mengapa orang-orang ini ingin mengadakan hukum itu, ia sangat menyesal. Tapi ia tak dapat lagi mencabut hukum itu, sehingga ia terpaksa memberi agar Daniel dicampakkan dalam gua singa. Tapi Raja berkata kepada Daniel, "Semoga Allah-Mu yang Maha Besar menyelamatkan engkau." Raja Darius begitu langsung sampai ia tak dapat tidur malam itu. Besok paginya ia berlari ke gua singa. Engkau dapat melihatnya, ia berseru keras, "Daniel, hamba Allah yang hidup, apakah Allah yang kau sembah itu sanggup menyelamatkan engkau dari singa-singa itu?" Allah mengutus malaikatnya. Daniel menjawab, "Dan menutup mulut singa-singa itu sehingga aku tidak bisa diganggunya." Raja sangat gembira. Ia memerintahkan supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Kemudian ia memerintahkan agar orang-orang jahat yang mencoba menyingkirkan Daniel dicampakkan ke tempat singa. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua singa-singa itu telah merekam mereka dan menemukan tulang-tulang mereka. Sungguh besar karunia Allah dan keajaiban Allah. Beberapa hari dikurung di kandang singa, Daniel tetap selamat. Ia hidup bersama para singa hingga kemudian rasa lapar dirasakan sang Nabi. Allah pun kembali memberi pertolongan dan mewahyukan kepada seorang Nabi lain yang berada di Syam, kini Suriah, yakni Nabi Arumiyah atau Yeremia untuk menyiapkan makanan bagi Daniel. Maka Yeremia pun segera menyiapkan makanan. Nyatanya Allah mengirimkan sesuatu yang kemudian mengantarkan Yeremia menuju Babel. Saat ia telah tiba di ambang lubang, Daniel pun terkejut. "Siapa ini?" Nabi Daniel bertanya. "Aku Aramia." "Jawab Aramia." "Kenapa kau datang kemari?" Tanya Daniel lagi. "Aku diutus oleh Allah untuk menemuimu." Jawab Nabi Aramia. "Apakah dia menyebut namaku?" "Iya." Nabi Daniel berkata, "Segala puji bagi Allah yang tidak melupakan orang mengingatnya. Segala puji bagi Allah yang tak pernah mengecewakan orang-orang yang berharap kepadanya." Masya Allah sobat semua, dengan kuasa Allah singa-singa tidak memakan Nabi Daniel. Tapi orang-orang jahat yang dilempar, langsung singa menyerbunya. Allahu Akbar. Selamat semua yang dirahmati Allah. Dalam sebuah riwayat disebutkan jumlah Nabi yang diutus Allah mencapai 124.000 orang, sementara itu jumlah Rasul sebanyak 313 orang. Kendati demikian tidak dikisahkan dalam Al-Quran, namun riwayat Nabi Daniel banyak ditemukan dalam sejarah Islam dan khususnya pada masa penaklukan Iskandaria pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Dan kami telah mengutus rasul-rasul yang sungguh telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepadamu, dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung. Quran Surat An-Nisa 464. Menurut ahli sejarah Islam, kuburan Nabi Daniel ditemukan pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Ketika dibuka, ternyata di dalamnya ada jenazah seorang laki-laki dengan kain kafan yang ditenun dengan benang emas dan memiliki badan yang sangat besar. Kejadian itu dilaporkan kepada Khalifah Umar dan Umar bin Khattab segera bertanya kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali pun kemudian menjawab bahwa jenazah tersebut adalah jenazah Nabi Daniel.
Umar bin Khattab segera memerintahkan Amir bin As untuk mengkafani kembali jenazah tersebut dan meminta untuk dikuburkan di sebuah tempat yang tidak dapat dijangkau oleh orang-orang. Amir bin As lalu membuatkan kuburannya lagi di kota Iskandaria yang saat ini di atasnya dibangun sebuah masjid yang diberi nama Masjid Nabi Daniel. Demikianlah semua kisah sedikit ulasan tentang Nabi Daniel yang dilempar ke kandang singa dan Allah Maha Besar. Singa tersebut patuh kepadanya dengan izin Allah. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.